Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Salah satu yang sangat diharapkan dari sebuah pernikahan adalah hadirnya seorang anak yang menjadi buah hati belahan jiwa. Banyak rumah tangga yang goncang disebabkan karena tidak kunjung hadirnya buah hati di tengah-tengah mereka. Bahkan tidak sedikit pernikahan itu tak mampu bertahan lama karena dari pernikahan tak kunjung menghasilkan keturunan. Itu berarti kehadiran anak begitu sangat berharga. Kehadiran anak ibarat harta yang sangat mahal. Tidak sedikit sepasang suami istri rela mengeluarkan biaya besar demi hadirnya sang buah hati, seorang anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ingat, kehadiran anak bukan hanya sekedar menjadi dambaan. Kehadiran anak bukan hanya sekedar menjadi sebuah harapan. Akan tetapi lebih jauh dari itu, kehadiran anak menjadi amanah terberat yang harus dipikul oleh orang tua dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 28, fa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anallaha indahu ajran azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu itu hanyalah cobaan, dan sebenarnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana keadaan anak di masa depan adalah sangat tergantung bagaimana kedua orang tua dalam memberikan didikan. Anak bisa saja menjadi penyedap mata memandang, pelipur lara di saat duka. Tapi bisa jadi anak menjadi duri dalam kehidupan orang tua, bahkan menjerumuskan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita dalam firman-Nya, Quran surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah kamu khawatir dan hendaklah kamu takut jika kamu meninggalkan anak-anakmu di kemudian hari sebagai generasi yang lemah. Lemah iman mereka, lemah ilmu mereka, lemah akhlak mereka, dan lemah kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dan hendaknya kamu berkata dengan perkataan yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini banyak orang tua yang mengeluh karena merasa kesulitan dalam mendidik anak-anak mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, dari memasukkan sekolah ke lembaga-lembaga pendidikan favorit, memasukkan putra-putrinya ke tempat-tempat kursus, memanggil guru mengaji ke rumah. Berapa besar pun biaya yang harus dikeluarkan agar ia dapat menghasilkan anak yang soleh dan pandai, siap ia keluarkan, namun hasilnya belum juga memberi kepuasan. Apa sebabnya? Karena selama ini banyak orang tua yang salah kaprah dalam memahami pendidikan bagi anak-anaknya. Banyak orang tua yang sudah merasa cukup, bahkan merasa bangga jika sudah menyekolahkan putra-putrinya di sekolah-sekolah favorit yang berbiaya mahal. Bahkan banyak orang tua yang sudah merasa cukup, bahkan merasa bangga
jika telah memberikan tambahan belajar bagi putra-putrinya di tempat-tempat kursus, pusat-pusat bimbingan belajar, pusat-pusat pelatihan keterampilan, tetapi mereka lupa dan lalai bahwa basic awal dan paling utama dalam pembentukan karakter anak adalah pendidikan di rumah oleh kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kita cara mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam satu hadisnya, "Adibu auladakum wa ahsinu adabahum." Didiklah anak-anakmu dan perbaguslah akhlak mereka. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya dan membaguskan akhlak mereka. Bagaimana caranya? Mari kita jadikan rujukan pendapat seorang ulama besar, sekaligus beliau sebagai pakar pendidikan dari Mesir, bernama Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Dalam kitabnya Tarbiyatul Aulatil Islam, cara mendidik anak dalam Islam, beliau menyampaikan bahwa ada 5 metode yang harus kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pertama, mendidik dengan keteladanan. Setiap anak membutuhkan figur orang dewasa yang dapat dia jadikan contoh. Disinilah peran orang tua harus memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anaknya. Ini berarti kalau kita ingin punya anak-anak yang soleh dan soleha, maka yang harus menjadi soleh dan soleha terlebih dahulu adalah kedua orang tuanya. Jangan berharap banyak orang tua akan memiliki anak yang soleh dan solehah jika kedua orang tuanya jauh dari Allah. Jangan berharap banyak orang tua memiliki anak-anak yang berakhlak baik kalau orang tuanya tidak bisa memberikan contoh kepada mereka. Jangan berharap banyak anak mengerjakan sholat kalau orang tuanya saja tidak melakukan sholat. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 44, "Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Tidakkah kamu berpikir? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kedua, pendidikan dengan pembiasaan. Anak sedini mungkin harus dibiasakan melakukan hal-hal baik yang diajarkan Islam. Anak sedini mungkin harus dibiasakan melaksanakan ibadah sesuai tuntunan ajaran Islam. Itulah sebabnya mengapa seorang anak sudah harus dibiasakan melaksanakan ibadah sholat di saat usianya baru mencapai 7 tahun. Sebagaimana Rasul sabdakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Muru sibyanakum bis sholati iza balagha as-sab'a." Suruhlah anak-anakmu sholat bila dia sudah berumur 7 tahun. Jika sejak dini anak sudah dibiasakan melaksanakan sholat, jika sejak kecil anak sudah dibiasakan berakhlak sesuai akhlak Islam, maka bisa diharapkan pembiasaan itu akan terus melekat sampai anak ini berkembang menjadi dewasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga, pendidikan dengan pengawasan dan nasihat. Lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Tidak sedikit orang tua yang merasa kecewa karena anaknya terjerumus melakukan perbuatan tercela karena terpengaruh lingkungan pergaulannya. Karena itu, setiap orang tua berkewajiban memberikan pengawasan kepada putra-putrinya. Kemana dia bermain
dengan siapa dia bermain, dan apa yang dilakukannya saat dia bermain. Dan apabila dia dapat hal-hal yang kurang baik dilakukan oleh anaknya, maka orang tua harus memberikan nasihat kepada anaknya dengan nasihat yang baik. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadakum man yukhaliluh. Seseorang mengikuti agama kawannya. Karena itu perhatikanlah dengan siapa ia berkawan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang keempat, pendidikan dengan pengajaran dan dialog. Kehidupan anak zaman sekarang lebih bersifat kritis. Tidak bisa menelan mentah-mentah informasi dan perintah yang datang dari orang lain, termasuk dari kedua orang tuanya. Karena itu orang tua harus mampu membangun suasana dialogis dalam memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau membangun dialog dengan anaknya saat akan melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Gambaran suasana yang dialogis antara Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail diceritakan dalam Al-Quran surat Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma jatara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur ia sanggup berusaha bersama ayahnya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kelima, pendidikan dengan pemberian hukuman. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Wadribuhum 'alaiha iza balagu asyran wa farriqu bainahum fil madajih." Dan pukullah jika sudah berumur 10 tahun, tapi dia tidak juga mau melaksanakan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini berarti mendidik anak itu harus disiplin dan penuh ketegasan, agar anak tahu dan sadar mana yang boleh dan harus dilaksanakan dan mana yang harus ditinggalkannya. Jangan orang tua membiarkan saja anaknya tidak melakukan ibadah sholat. Jangan orang tua membiarkan saja anaknya yang melakukan kesalahan. Jika dibutuhkan, orang tua perlu memberikan hukuman karena melakukan kesalahan, agar mereka dapat memperbaiki diri dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan demikian, mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah tidaklah mudah. Akan tetapi, bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan dari setiap orang tua untuk dapat melaksanakannya. Tentu kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.